Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan bank nih ya. Sudah lama banget kita nggak membahas tentang perusahaan bank ya. Kemarin-kemarin di channel ini ada bahas tentang BBNI, BBTN, BJTN, BJBR, dan bank-bank lainnya. Tapi udah lama dan sekarang kita akan membahas bank lagi ya. Yakni adalah Bank OCBC NISP Tbk dengan kode emiten NISP ya. Ya, bergerak di bidang bank ya, jadi pastinya dibutuhkan oleh banyak orang karena mereka menyediakan berbagai pilihan seperti tabungan, pinjaman, KPR, dan lain-lain ya teman-teman ya, yang tentu saja sebagai pelaku ekonomi kita pasti kena dekat dengan bank. Bisnisnya simple tetapi sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Kita akan berkenalan dengan NISP ini dari sejarahnya dulu teman-teman ya. Oke, dari sejarahnya dulu, mereka merupakan bank yang sebelumnya dikenal dengan nama bank NISP ya, atau selanjutnya disebut sebagai bank. Merupakan bank tertua keempat di Indonesia yang didirikan pada tanggal 4 April 1941 ya. Wow, sebelum Indonesia merdeka ya, di Bandung dengan nama NV Netherlands Indische Spar and Deposito Bank. Lalu selanjutnya tahun 1963 Karmaka Surjaya mulai mengelola Bank NISP pada tahun 1963 dengan jabatan sebagai Direktur Operasional ya. Lalu tahun 1965 kondisi Indonesia yang sedang bergejolak saat itu, namun Bank NISP tumbuh dengan sehat dan berhasil melaluinya. Salah satunya Sanering pada tahun 1965 ya. Lalu ada 1967 fokus melayani usaha kecil dan menengah. Lalu 71 pengangkatan Presiden Direktur Karmaka Sujadaja diangkat menjadi Presiden Direktur pada tahun 1971 sampai 1997. Wow, sekitar 26 tahun ya atas keberhasilannya membangun Bank NISP di kondisi Indonesia yang krisis pada tahun 1965. Lalu tahun 1982 pengangkatan komisaris ya. Kesuksesan Karmaka Sujadaja juga terinspirasi oleh Rerarati Rukman, sang pendamping yang setia mendukungnya dalam mengelola bank. Rerarati Rukman menjabat sebagai komisaris tahun 1982 sampai 2011 ya. Nanti kita akan kenalan dengan manajemennya. Lalu 1950 kenaikan status Bank NISP ya, yang dinaikkan statusnya menjadi bank devisa, sehingga kemampuan bisnisnya itu dapat lebih ekspansif ya, dapat berbagai jenis sampai ke luar negeri. Lalu 97 menjadi partner lokal OCBC Bank Singapura. Mantap. Lalu 2005 OCBC Bank Singapura menjadi pemilik saham terbesar ya. Lalu tahun 2008 perubahan untuk kemajuan ya. Jadi mereka sebagai bagian dari strategi jangka panjang meningkatkan citra dan tanda dukungan controlling shareholder, Bank NISP menggunakan nama baru yaitu Bank OCBC NISP, diikuti dengan penguatan budaya dan dasar kebijakan di seluruh organisasi. Lalu selanjutnya tahun 2011 tonggak sejarah penting Bank OCBC NISP ya. Singapura mengkonsolidasikan strategi bisnis di Indonesia melalui penggabungan anak perusahaannya Bank OCBC Indonesia ke dalam Bank OCBC NISP ya. Lalu tahun 2012 kita melihat di sini mereka dikenal dengan nama OneP yang merupakan singkatan dari Bank OCBC NISP One, Professionalism, Integrity, and Customer, sebagai pedoman bagi karyawan dalam berperilaku dan bekerja sehari-hari ya. Oke, kayaknya itu aja kali ya. Tidak ada lagi. Jadi mereka juga memiliki aplikasi digital ya. Kalau nggak salah itu One Mobile OCBC NISP ya. Bisa ditemukan di Play Store dan juga App Store. Lalu sekarang kita akan melihat visi dan misi mereka. Visi mereka menjadi mitra terpercaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Mantap. Dan ini misi mereka ya. Memberikan solusi yang inovatif
dan relevan melebihi harapan para pemangku kepentingan, membangun kolaborasi yang saling menguntungkan berlandaskan kepercayaan dan kehati-hatian, lalu menciptakan lingkungan yang progresif dengan semangat kekeluargaan. Mantap. Lalu manajemennya. Yang pertama, Dewan Komisaris. Ada Bapak Pramukti Surdaudaja sebagai Presiden Komisaris, lalu Ibu Helen Wong sebagai Komisaris, lalu Bapak Lai Tekpo sebagai Komisaris, Bapak Yusuf Halim sebagai Komisaris Independen, lalu Bapak Kwan Chiao Choi sebagai Komisaris Independen, lalu Bapak Hardi Juganda sebagai Komisaris Independen juga, lalu Ibu Betty S. Alisjahbana sebagai Komisaris Independen, lalu Bapak Rahma P. Kusuma Putra sebagai Komisaris Independen. Lalu selanjutnya ada direksi mereka, Ibu Parwati Surjaudaja sebagai Presiden Direktur ya, cukup berjasa juga kalau kita lihat dari sejarahnya. Lalu ada Ibu Emilia Cahjadi sebagai Direktur, lalu Ibu Hartati sebagai Direktur, lalu Bapak Martin Wijaja sebagai Direktur, lalu ada Bapak Andra Krisnawan W sebagai Direktur juga, Bapak Johannes Husin sebagai Direktur, lalu Lo Sekiat sebagai Direktur, Bapak Joseph Chan Fuk On sebagai Direktur juga, lalu Ibu Lili S. Budiana sebagai Direktur, lalu Bapak Kajit sebagai Direktur ya. Lalu selanjutnya ada Komite Audit. Ada Bapak Kwan Chiao Choi sebagai ketuanya di Komite Audit, lalu Bapak Hardi Juganda sebagai anggota, Ibu Rufinati Nawati Marianto sebagai anggota pihak independen, lalu Ibu Angelina Nangoy sebagai anggota pihak independen juga. Lalu di Komite Pemantau Risiko ada Bapak Yusuf Halim sebagai ketua, Bapak Pramukti Surjaudaja sebagai anggota, lalu Ibu Helen Wong sebagai anggota, Bapak Lai Tekpo sebagai anggota, lalu Bapak Kwan Chiao Choi sebagai anggota lagi, lalu Ibu Betty S. Alisjahbana sebagai anggota, Bapak Paulus Agus Jarman sebagai anggota dari pihak independen, lalu Ibu Angelina Nangoy sebagai anggota dari pihak independen juga ya. Wah, banyak sekali ya ini komitenya. Sekarang dilanjutkan komite remunerasi dan nominasi ya. Ini untuk komite untuk memantau hak-hak daripada karyawan yang sudah bekerja untuk perusahaannya. Yakni ketuanya Bapak Yusuf Halim, lalu Bapak Pramukti Surjaudaja sebagai anggotanya, Ibu Helen Wong sebagai anggota, Ibu Betty S. Alisjahbana sebagai komisi independen, lalu Ibu Judi Anwar sebagai anggotanya. Next, Komite Etik dan Perilaku. Ketuanya Ibu Betty S. Alisjahbana, lalu Pak Pramukti Surdaudaja sebagai anggota, lalu Bapak Lai Tekpo sebagai anggotanya juga, lalu Bapak Rama P. Kusuma Putra sebagai Komisaris Independen. Next, Dewan Pengawas Syariah ya, untuk memastikan bahwa Bank NISP ini bergerak di bidang syariah dengan tepat ya. Lalu ada ketuanya Bapak Muhammad Anwar Ibrahim, anggotanya Bapak Muhammad Bagus Teguh Perwira. Lalu yang terakhir, Sekretaris Perusahaan, Ibu Ivone P. Chandra sebagai Sekretaris Perusahaan ya. Ya, kita sudah berkenalan dengan NISP, bagaimana sih keuangan daripada mereka. Ya, merupakan bank tertua keempat di Indonesia ya. Semoga aja bagus, kita akan lihat sama-sama di NTI Business. Dan beginilah fundamental daripada NISP. Kita lihat earning per share-nya tahun 2020 itu sempat berada di titik 92 ya. Tapi tahun ini sudah mulai pulih sedikit. Dan apakah mereka mereka tidak pernah bagi dividen ya sejak IPO 1954. Oke, jadi kurang menarik sih. Dari hal ini aja juga udah cukup mengecewakan lah ya. Jarang bagi dividen. Kita lihat di fundamentalnya, operating profit itu sedikit lebih besar daripada net profit ya. Ya, lumayan sih. Di sisi valuasi, PER-nya 5,88. Cukup bagus sih, tapi meskipun begitu jarang bagi dividen ya. PBV-nya 0,5 kali. Mungkin karena para investor kurang tertarik perusahaan yang jarang bagi dividen ya. Saya juga sih kurang suka perusahaan yang laba tapi nggak pernah bagi dividen ya. Itu nilai minus. Di sisi profitability, operating profit margin 21%, net profit margin 21% juga. Nice. Di sisi liquidity-nya, karena ini bank, pastinya cash-nya tipis ya. Karena cash-nya itu semuanya dalam bentuk hutang. Ya. Karena dapat kredit dari kreditur seperti kita yang menabung di bank mereka. Tetapi kalau quick ratio dan current ratio-nya di atas 100% sih masih aman. Mereka dapat melunasi hutang mereka ya. Jadi untuk NISP ini keuangannya bagus. Cuma salah satu masukan saya buat NISP ya.
bisa lebih sering lagi bagi dividennya karena labanya besar. Langkah baiknya dibagikan labanya kepada para investor ya. Untuk porsi publiknya 14,92%. 14,92%. Ya, sisanya dipegang oleh LCBC Overseas Investment Pte Ltd ya. Mereka yang jadi pengendali. Jadi mereka yang memutuskan. Demikianlah tentang NISP dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.